Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarganya. Dan yang terhormat kepada guru kita tercinta Abi Arif beserta keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dipermudah dalam segala urusannya, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama di dalam urusan dakwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, lalu pula kepada para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita semua di majelis yang mulia ini. Semoga berkumpulnya kita di sini menjadi muqaddimah berkumpulnya kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebagaimana biasa di Majelis Al-Bahjah Jamblang yang penuh berkah ini, rutin setiap Ahad sore kita bersama-sama mengkaji kitab Bidayatul Hidayah bersama guru kita tercinta Abi Arif. Maka untuk itu sebelumnya, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk menerima ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Udhkur salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam wal iman bihi. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi al-hadina al-muhtadina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini memberikan kita segala kemudahan untuk melakukan kebaikan. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur dan kesempatan sehingga pada sore hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis dan untuk menyimak nasihat-nasihat dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan ini adalah bentuk
kemudahan oleh Allah agar kita sambung dan kenal kepada Allah dan kepada para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali baca kita dengan kitab Al-Bidayatul Hidayah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala naf'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bab adab dukhulil masjid ila anqal fa idza sami'ta al-adhan wa anta fi as-salati fatammimis salata thumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhi. Ini pesan Imam Ghazali kepada kita. Ketika engkau mendengar azan, wa anta fis salati, dengan engkau dalam keadaan di dalam salat, fatammim as-shalah, maka sempurnakan salat. Thumma tadarakil jawab ba'da salam ala wajhi, kemudian bergekaslah untuk menyusulkan jawaban adzanmu setelah engkau salam ala wajhi, sesuai dengan urutan salam. Jadi ketika kita di dalam salat kok kemudian mendengar ada adzan, maka jangan jawab ketika salat, tapi sempurnakan salatmu, kemudian setelah salam baru engkau tunaikan jawaban untuk adzan yang engkau dengar ketika engkau salat. Jadi ketika salam langsung menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, sesuai dengan urutan adzan. Jadi disusulkan ketika sudah selesai salam untuk menjawab adzannya. Fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tashtagil illa bil iqtida'i bihi. Ketika imam itu bertakbiratul ihram bil fardhi, dengan salat fardu, fala tashtagil, jangan engkau sibukkan dirimu illa bil iqtida'i bihi, kecuali engkau mengikuti imam. Jadi ketika kita masuk ke masjid kemudian mendapati imam sudah takbiratul ihram, maka jangan sholat apapun kecuali ikuti apa yang dilakukan imam. Jadi langsung ikut imam. Sholat sunat tahiyat masjid lewat, langsung sholat fardu ikuti imam. Sholat qobliyah lewat. Jangan sampai ketika mendapati imam dalam takbiratul ihram kita sibuk untuk sholat sunnah yang lain. Diikuti imam sholat fardunya. Wa sholil fardhu kama sayusa 'alaika fi kaifiyatis salati wa adabiha, dan salatlah fardu sebagaimana sesuai dengan apa yang akan dibacakan kepadamu di dalam bab kaifiyatis shalah wa adabiha, tata cara salat. Di bagaimana cara salat dan tata caranya nanti akan disebutkan oleh Al-Imam Ghazali. Fa idza faragta faqul, jika engkau selesai sholat, faqul, maka ucapkan atau berdoalah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Jika engkau telah selesai sholat tadi, baca tadi sholawat, kemudian Allahumma antas salam, ya Allah engkau zat yang maha memberi keselamatan, wa minkas salam, dan keselamatan itu hanyalah darimu, wa ilaika ya'udus salam, dan kesejahteraan itu adalah kembali kepadamu, fahayyina, maka hidupkan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalami, dengan kesejahteraan atau keselamatan, wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkan kami ke surga darussalam, tempat keselamatan, tempat kesejahteraan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha mulia engkau, ya dzal jalali, zat yang maha agung, wal ikrami, dan dermawan.
Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, Al-Ali yang maha tinggi, Al-A'la dan maha tinggi, Al-Wahhabi yang maha pemurah. La ilaha illallahu, tiada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, Allah lah yang satu tunggal, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang hak untuk disembah, dan tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada yang bisa menyamai Allah Subhanahu wa taala. La fi dzati wala fi sifat wala fil af'al, tidak juga pada zatnya dan juga tidak pada sifatnya dan juga tidak pada apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyamainya. Allah zat tunggal, Allah maha ada, tidak ada zat yang selain Allah yang ada tidak diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah itu semuanya disebabkan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Allah maha luhur, Allah maha tinggi, Allah maha kuat. Kekuatan Allah tidak ada yang menyamainya. Tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya. Kalau manusia punya sifat kuat, kuatnya adalah terbatas. Gajah pun yang katanya paling kuat hewan tetap ada batasnya. Dia ada batasnya. Kekuatan makhluk Allah ada batasnya. Kalau Allah kekuatannya tidak ada batasnya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Allah tidak ada yang bisa menyamainya. Allah menghidupkan, Allah mematikan, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahul mulku, bagi Allah segala kerajaan. Jadi kerajaan di langit dan di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan milik Allah. Manusia yang paling kuasa, ada batasnya kekuasaannya. Dunia saja, apakah ada orang di dunia ini yang memiliki kekuasaan seluruh dunia? Enggak ada. Tidak ada batasnya. Orang yang katanya paling kaya sedunia, kekayaannya tidak bisa mencakup seluruh dunia. Setengahnya pun enggak. Yang katanya tuan tanah, tanahnya apakah separuh dunia aja enggak punya dia tanahnya. Nah, ini. Jadi kekuasaan manusia itu sedikit. Kepemilikan manusia sedikit. Walaul hamdu, bagi Allah lah segala pujian. Segala puji bagi Allah. Jadi apapun yang terpuji di dunia ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Manusia dipuji karena Allah berikan dia sesuatu kelebihan. Manusia dikatakan makhluk yang paling sempurna karena Allah sempurnakan manusia itu. Diberi akal, diberi ilmu. Bentuknya yang paling indah. Hidungnya di depan, bukan di atas kepala. Ya. Telinganya 2, gimana kalau 1? Kakinya 2, tangannya 2. Jadi bentuk makhluk Allah yang paling sempurna adalah manusia. Dan jika ada yang memuji bentuk manusia, berarti hakikatnya adalah memuji Allah Subhanahu wa taala yang membentuk manusia, yang menciptakan manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Jika ada dikatakan manusia ini paling jenius, tetap akal itu milik siapa? Diberi siapa? Diberi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada apapun pujian kecuali semuanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaul hamdu yuhyi wa yumitu, Allah lah yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Jadi Allah yang maha menghidupkan, jadi benda mati menjadi hidup. Manusia itu dari benda mati aslinya. Ya. Kemudian dijadikan oleh Allah dari benda mati itu menjadi benda hidup. Kemudian dimatikan lagi lah manusia. Wa huwa hayyun la yamutu. Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak ada mati. Allah tidak akan pernah mati. Allah maha hidup. Biyadil khair. Di dalam kekuasaan Allah lah segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah kekuasaan Allah, maha kuasanya Allah itu atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah pengen apapun terserah Allah. Allah berkehendak. Tidak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala.
La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Ahlun ni'mati wal fadli, Allah lah yang memiliki segala kenikmatan, yang membagi segala kenikmatan. Allah punya segala kenikmatan. Makanya jika kita ingin dapat nikmat, mintalah kepada Allah. Allah tidak akan habis nikmat yang akan diberikan kepada manusia. Jangan putus asa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dengan ampunan Allah. Jangan putus asa dengan karunia Allah. Seandainya semua manusia taat pun tidak akan manfaat pada Allah. Seandainya manusia semuanya adalah kafir pun tidak akan taat kepada Allah. Tidak akan ada pengaruh mengurangi kemuliaan Allah. Jadi Allah tidak terpengaruh dengan manusia. Makanya nikmat, karunia, anugerah dari Allah itu tidak ada habis-habisnya. Wasana'il hasan, dan Allah lah yang berhak dipuji dan maha bagus. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Tidak ada Tuhan selain Allah, wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Jadi menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishina lahuddin, ikhlas, berserah diri, pasrah kepada Allah, tidak menyertai dengan apapun ketika beribadah kepada Allah. Jangan beribadah kepada Allah kemudian ada sampingan yang lainnya. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Tsumma ad'u ba'da dzalika bil jawami'il kawamil, kemudian berdoalah kepada Allah ba'da dzalika, setelah itu berdoalah dengan doa yang jawami', doa yang mencakup al-kawamil, yang lengkap sempurna. Nah ini, wa huwa ma'allamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doa yang bil jawami'il kawamil tadi? Adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Faqul, maka berdoalah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu minal khairi, dari kebaikan, kullihi, segala kebaikan tadi. Jadi minta segala kebaikan, ajilihi wa ajili, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Loh, sudah habis. Kalau sudah minta kebaikan kepada Allah segalanya, baik itu di dunia dan akhirat, ya sudah. Itu adalah jawami' kawamil. Ada tambah lagi, ma'alimtu minhu, apa yang aku ketahui dari kebaikan tadi, wa malam a'lam, dan kebaikan yang aku tidak ketahui. Karena manusia terbatas. Ada kebaikan yang kebayang di dirinya, ada kebaikan yang memang nggak tahu dia. Wa a'udzu bika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi, dan aku memohon kepadamu ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari segala kejelekan, ajilihi, yang langsung, wa ajilihi, dan yang akan datang, maksudnya di dunia dan di akhirat. Ma'alimtu, yang aku tahu ya Allah, minhu, dari kejelekan tadi, wa ma'alam alam, dan apapun yang aku tidak ketahui. Ya sudah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah, ya Allah berikan aku segala kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan, segala kejelekan di dunia dan di akhirat, yang aku tahu dan yang aku tidak tahu. Wa as'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqadin, dan aku mohon kepadamu ya Allah al jannata, surga, wa ma yuqarribu ilaiha, dan apapun yang mendekatkanku kepada surga, min qaulin, dari ucapan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Jadi minta kepada Allah segalanya. Minta surga dan apapun yang bisa mendekatkan dirinya ke surga. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, minan nari, dari neraka, wa ma yuqarribu ilaiha, dan apapun yang bisa mendekatkanku kepada neraka, min qaulin, dari ucapan, wa amalin, dan perbuatan, wa niyatin, dan niat, wa i'tiqadin, dan keyakinan. Jadi sudah minta surga dan apapun yang menyebabkan masuk surga, dan memohon akan dijauhkan dari neraka dan apapun yang menyebabkan mendekati
neraka. Karena yang menyebabkan masuk surga itu ada dari ucapan, dari perbuatan juga ada, dari niat juga ada, dari keyakinan juga ada. Keyakinan ya iman, husnudzon, niat yang baik, kemudian perkataan ucapan yang baik, perbuatan ibadah, dan apapun yang bisa menyebabkan Allah ridha dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu adalah perbuatan atau apapun hal yang bisa menyebabkan mendekatkan kita ke surga. Kalau sudah orang itu didekatkan oleh Allah ke surga dengan apapun yang dia miliki, maka tentunya ilmu yang dia miliki adalah ilmu yang manfaat. Ya, harta yang dia miliki adalah harta yang bisa menyebabkan dia ke surga. Kemudian keluarga yang dia miliki adalah keluarga yang baik sehingga dia mudah melakukan kebaikan, mendekatkan dirinya ke surga. Jika punya anak, anaknya akan menyebabkan dia masuk surga, bukan anak yang menyebabkan orang tuanya masuk neraka. Dia punya orang tua yang mendukung dirinya untuk bisa melakukan kebaikan. Kalau dia punya pasangan, istri atau suami, akan menyebabkan dia kenal kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Itu adalah contoh-contoh orang yang didekatkan oleh Allah ke surga. Kalau ngomong halus, ya, nggak bentak-bentak, nggak ngangkat suara, nggak kasar omongannya, nggak berani ngomong kasar. Kenapa? Karena ngomong kasar itu dimurkai oleh Allah. Dia ingat bahwasanya tanda orang ahli surga itu adalah orang yang mudah melakukan kebaikan dengan apapun sebabnya. Itu tanda orang ahli surga. Jika dia miskin, maka dengan kemiskinannya dia akan selalu ingat kepada Allah, selalu sabar, tidak rakus, tidak tamak, tidak hasut kepada orang yang lebih kaya. Kalau dia diberikan kekayaan oleh Allah, maka dia akan menjadi orang yang dermawan, tahu, ingat bahwasanya harta ini bukan yang menjadi tujuan akhirnya, tapi tujuannya adalah surga, ridha Allah, sehingga hartanya digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita miliki di dunia adalah wasilah. Ilmu, harta, keluarga, apapun yang kita miliki di dunia adalah wasilah, bukan tujuan akhir. Kalau orang menganggap apa yang dia miliki di dunia adalah tujuan akhir, maka dia tertipu. Makanya kalau ingin ilmu harta yang kita miliki di dunia ini menjadi harta di akhirat juga, maka jadikan harta itu adalah untuk amal ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan bertanya ilmumu berapa, tapi yang akan menjadi sebab kita mendapatkan surga dan ridha Allah adalah berapa amal kebaikan yang engkau telah lakukan. Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan ditimbang, bukan ditimbang berapa berat ilmumu, bukan. Karena ilmu jika dimiliki seseorang kemudian tidak membuahkan amal, maka ilmu itu bukan menjadi pembelanya, maka akan menuntut dia ketika di akhirat. Kenapa enggak diamalkan ilmu yang didapatkan? Sehingga ilmu yang akan menjadikan seseorang selamat adalah ilmu yang berbuah amal. Wa as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari segala kebaikan yang telah diminta oleh hambamu dan nabimu Muhammad. Nah, kalau sudah menisbatkan kepada Nabi Muhammad berarti gak ada yang kelewat tuh kebaikan yang diminta. Wa a'udzubika min syarri masta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dan aku berlindung kepadamu dari segala kejelekan yang telah dimintakan perlindungan, dimintakan menjauhkan kejelekan itu oleh Nabi hambamu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita 'alayya min amrin faj'al 'aqibatahu rusyda. Ya Allah, apa yang engkau telah tentukan atasku dari sesuatu dari perkara, faj'al, maka jadikan akibatahu, akhirnya balasannya rusda, adalah baik. Jadi baik. Mau ditakdirkan jelek ataupun baik, nikmat ataupun musibah, yang penting adalah yang jadi hasil akhir adalah kebaikan. Kadang ada orang itu kadang diberikan oleh Allah kebaikan,
nikmat tapi ternyata menjadikan dia lalai. Tapi ketika diberikan oleh Allah musibah, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan oleh Allah nikmat, dia ingat. Jika musibah apalagi lebih ingat lagi. Ada. Kadang-kadang yang diberikan nikmat malah sedih. Kenapa? Takut dia lalai. Ada juga. Banyak dari kekasih Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat mereka malah menangis. Takut menjadikan mereka ujub. Takut menjadikan mereka lalai, lupa dari Allah dan sombong. Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah, merasa bahwasanya dia nggak pantas mendapatkan nikmat tersebut. Dihormati orang, kemudian dikenal orang, dimudahkan segala urusannya oleh Allah, malah menjadikan dia sedih. Kenapa? Khawatir itu adalah istidraj, adalah diberikan kemudahan oleh Allah untuk menipunya, untuk agar dia lupa dan lalai. Merasa bahwasanya dia adalah orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan jika ada orang ngomong kalau bahasa Jawa satu kecap, apa ya bahasa Indonesianya? Ngomong satu ucapan, satu kata, dua kata jadi. Kira-kira apa yang ada dalam hatinya? Wah, manjur juga omongan saya. Nah, misalkan ada orang minta, Pak Ustadz ini lagi kemarau, coba sih doa bukan kali hujan. Ya Allah berikan hujan. Hujan langsung waktu itu. Wah, manjur ini doanya. Nah, minta doa, misalkan pengen punya anak, didoain, bulan depan hamil. Nah, hati-hati. Kadang-kadang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan paling gampangnya orang itu lalai tertipu adalah diuji oleh Allah dengan nikmat, anugerah. Cerdas. Ya. Juara terus kalau di sekolahnya, kemudian juara kelas dan juara juara terbaik, teladan. Hati-hati, kadang itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau lalai atau enggak, bersyukur atau kufur nikmat. Nah ini, jadi kalau ada nikmat antara dua pilihan, syukur nikmat atau kufur nikmat. Kalau syukur nikmat berarti menjadikan nikmat itu tambah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kufur nikmat, maka akan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma du'u bima awsa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian berdoalah dengan apa yang telah diwasiatkan oleh Nabi, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqul, maka ucapkanlah, ya hayyu ya qayyumu, wahai zat yang maha hidup dan zat yang maha kuasa, ya dzal jalalul ikram, zat yang maha agung dan maha dermawan pemurah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan ya Allah. Jadi mohon pertolongan kepada Allah dengan rahmat Allah. Wa min adzabik astajir, dan aku berlindung kepadamu dari adabmu ya Allah. Jauhkan ya Allah, aku minta engkau jauhkan aku dari adabmu. La takilni ila nafsi, jangan engkau wakilkan diriku kepada diriku sendiri. Jangan engkau jadikan diriku ini diurus oleh diriku sendiri ya Allah. Wala ilaha min khalqika tarfata'in, dan juga jangan engkau uruskan diriku ini, serahkan diriku kepada orang lain dari makhlukmu ya Allah, tarfata'in, sekedipan mata. Kenapa? Karena jika manusia diurus manusia, maka tidak juga akan benar. Karena yang maha mengurus adalah Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang sebaik-baiknya yang bisa mengurus urusan manusia. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadikan diri ini sombong ya Allah, sehingga seakan-akan saya mampu ngurus diri saya sendiri. Saya mampu didik anak sendiri. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala nasib anak kita. Ya, kemudian pendidikan anak-anak kita, keselamatan anak-anak kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah zat yang maha mengurus segalanya. Yang akan mengurus makhluk Allah ya Allah. Yang paling paham dengan makhluk Allah ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Kalau manusia pahamnya cuman luarannya saja, enggak tahu dalam-dalamannya. Wa asli sya'ni kullah, ya Allah, perbaikilah segala apa yang ada pada diriku. Bima aslahta bihi sholihin,
sebagaimana dengan apa yang engkau telah perbaiki kepada orang-orang yang soleh. Tsumma qul ma qalahu Isa ala nabiyyina wa alaihi afdhalus salati wassalam. Kemudian ucapkan, doalah apa yang telah didoakan oleh Nabi Isa alaihi salam. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrahu. Ya Allah, inni sesungguhnya aku la astati'u, aku tidak mampu daf'a ma akrahu, menolak apa yang aku benci, yang aku tidak suka ya Allah. Wala amliku naf'a ma arju, dan aku tidak juga memiliki kemanfaatan apa yang aku inginkan. Kadang apa yang kita inginkan, yang kita anggap baik, itu jelek aslinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang juga apa yang kita anggap jelek ternyata itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu serahkan kepada Allah. Ya Allah, aku tidak bisa menolak apa yang aku benci, yang aku tidak suka, dan aku juga tidak pasti tidak memiliki kemanfaatan apa yang aku inginkan. Oleh karena itu, arahkan keinginanku adalah kepada kemanfaatan yang menurut engkau manfaat ya Allah, kan begitu. Jadi Allah yang maha tahu yang ini manfaat atau tidak bagi hambanya, sehingga minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat, yang baik, dan dijauhkan dari segala sesuatu yang menimbulkan kesedihan. Wa asbahal amru biyadika la biyadi ghairik, dan segala perkara itu adalah berada di tanganmu, berada dalam kekuasaanmu. La biyadi ghairik, tidak pada kekuasaan selainmu ya Allah. Wa asbahtu murtahinan bi amali, dan aku menjadi tergadai dengan amal-amalku. Kenapa? Karena manusia itu semuanya itu tergantung amalnya. Nanti di akhirat tergantung amalnya. Kalau amalnya baik, maka di akhirat akan mendapatkan kebaikan. Kalau amalnya jelek, ya itulah yang menjadi nasibnya nanti di akhirat. Fala faqira afqaru minni ilaika, dan tidak ada satupun yang lebih membutuhkan kepadamu melebihi aku ya Allah. Wala ghaniyya aghna minka anni, dan tidak ada yang lebih tidak butuh kepadaku melebihi engkau. Faham maksudnya? Faham enggak? Makanya jangan ngantuk. Tidak ada yang lebih butuh kepadamu melebihi aku, dan tidak ada yang lebih tidak butuh kepadaku melebihi engkau. Faham? Jadi tidak ada ya Allah, tidak ada makhluk tidak ada makhluk semuanya yang lebih butuh kepadamu kecuali aku ya Allah. Jadi akulah yang lebih butuh dari yang lain kepadamu. Paham? Sudah paham ya? Dan tidak ada yang lebih tidak butuh kepadaku melebihi engkau, karena Allah tidak butuh kepada hambanya. Paham? Nah ini. Jadi harus paham, kalau baca suatu harus paham. Dicatat. Allahumma la tushmit bi aduwi. Ya Allah, jangan engkau berikan kesenangan kepada musuhku dengan sebab aku ya Allah. Kenapa? Jangan engkau jadikan musuhku itu senang denganku ya. Jangan karena sebab aku ya Allah. Maksudnya apa? Jangan engkau turunkan bala musibah yang menyebabkan musuhku senang ya Allah. Wala tasu'u bi sodiki, dan jangan jadikan temanku itu sedih karena sebabku ya Allah. Maksudnya apa? Jangan sampai ada musibah yang menimpa yang menyebabkan temanku itu sedih. Jadi jangan sampai engkau turunkan musibah yang menjadikan musuhku itu senang dengan musibah tadi yang menimpaku tadi. Dan juga jangan engkau turunkan musibah kepadaku yang menjadikan temanku itu sedih. Jangan sampai musuhku senang dengan musibah yang aku dapatkan, dan juga jangan sampai ada musibah yang menjadikan temanku itu sedih karena mereka senang kepadaku. Jadi maksudnya enggak usah ada musibah gitu loh. Wala taj'al musibati fi dini ya Allah, jangan jadikan musibahku ada pada agamaku.
Karena musibah yang paling besar adalah dalam agama. Fitnah dalam agama. Fitnah akidah, fitnah kemaksiatan dalam agama, keyakinan. Jadi sebesar-besarnya musibah adalah musibah yang ditimpakan oleh Allah yang mengenai agama seseorang. Jadi musibah kemiskinan kecil. Musibah belum punya jodoh kecil. Musibah kebakaran kecil. Musibah banjir kecil. Musibah yang paling gede adalah musibah dalam agama. Keluar dari agama Islam, naudzubillah, akidahnya sesat, ya, macam-macam yang masalah agama, akhlak dan sebagainya. Ini agama semuanya. Kalau musibah dalam dunia kecil, ya, masih kecil. Kenapa? Karena musibah di dunia, yang masalah dunia itu hanya sampai batas mati selesai. Tapi kalau musibah dalam agama itu dibawa sampai ke akhirat. Ragu-ragu, kemudian merasa ragu dengan nikmat Allah, meragukan Allah Subhanahu wa taala, atau ragu dengan kemuliaan para sahabat. Ini masalah agama semuanya, ini keimanan ini. Kemudian bimbang, ya, tentang kemaksuman para anbiya. Nah, itu juga adalah musibah agama, hati-hati. Mencela para sahabat, itu juga musibah agama. Pondasi agama adalah hubbu ahlil bait wa hubbu ashabihi, ashabin nabi. Pondasi dalam agama adalah cinta kepada ahlul bait dan cinta kepada para sahabat. Salah satunya pincang, ya sudah, nggak akan selamat itu agama orang tersebut. Hati-hati. Wala taj'alid dunya akbar hammi, dan jangan jadikan dunia adalah sebagai paling besarnya keinginan kemauanku. Jadi jangan jadikan dunia ini adalah sebagai paling aku cintai dan aku paling inginkan mendapatkannya. Ya. Mencari dunia boleh, asalkan dunia itu tidak ditaruh di hatinya. Karena para salafus soleh ada juga yang kaya. Orang-orang soleh ada yang kaya. Nabi Allah ada yang kaya, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Sahabat Nabi Muhammad ada yang kaya. Siapa? Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Umar juga kaya, Abu Bakar juga kaya aslinya. Cuma setelah berdakwah dengan Nabi, semua dikerahkan untuk Nabi dan perjuangan Islam. Sayyidina Utsman kaya. Jadi kekayaan itu boleh dicari, tapi jangan dijadikan sebagai tujuan atau sebagai yang paling dicintai, diutamakan. Karena semua itu wasilah. Kemudian carilah kebaikan dengan bekal yang Allah berikan kepadamu. Kalau Allah menjadikan engkau adalah ahli ilmu, jadikan ilmumu adalah sebab kebaikan. Jika Allah jadikan engkau ahli harta, jadi orang kaya, jadikan kekayaanmu adalah sebab kebaikan. Sebab dakwah, sebab untuk mencari kebaikan di hadapan Allah. Jika Allah jadikan engkau adalah orang yang punya pangkat, maka bekal itu jadikan pangkatmu adalah sebab kebaikan bagi dirimu. Menyebabkan orang lain baik, menutup tempat kemaksiatan, mendidik orang lain. Nah ini. Yang bisa menutup tempat kemaksiatan adalah orang yang punya pangkat, jabatan. Dengan tanda tangan, selesai itu. Selesai itu, ditutup kemaksiatan itu. Peraturan-peraturan, undang-undang, jadikan undang-undang yang semuanya adalah menuju kepada mematuhi syariat. Ya. Tutup perjudian, tutup minuman keras, tutup pelacuran. Untuk apa? Untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bisa menutup itu yang orang yang bisa tanda tangan tadi, yang punya jabatan. Ulama nggak bisa. Karena tidak ada wewenang untuk menutup tempat-tempat seperti itu. Cuma untuk mengajak orang lain agar meninggalkan kemaksiatan itu tugas ulama. Tugas orang dai. Nah ini. Wala mablagha ilmi, dan juga dunia bukan sebagai mablagha ilmi, tujuan ilmuku ya Allah. Tempat tujuan ilmuku. Jadi ilmu yang engkau berikan kepadaku ya Allah, jangan jadikan adalah sebagai penyebab aku mencari harta. Nah ini. Kenapa kamu belajar? Biar kerja. Nah ini salah berarti tujuannya. Kenapa kamu cari ilmu? Biar dapat kerja. Nah ini salah. Karena ilmu itu bukan tujuannya adalah untuk nyari
harta, tapi untuk nyari kebaikan. Nah, kalau sudah mencari kebaikan, maka akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan anugerah yang lain. Nah ini. Kenapa kamu kerja? Karena aku diperintahkan oleh Allah untuk berikhtiar. Nah itu tujuannya, untuk menjaga kehormatan. Kalau seseorang masih mampu untuk bekerja, maka kerjalah. Maka tenaga yang engkau jadikan, yang engkau kerahkan untuk bekerja, itu dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Engkau menjaga izzun nafas, engkau menjaga kemuliaan dirimu. Kenapa? Karena kalau jika orang itu punya kekuatan, mampu untuk mencari uang, mencari harta untuk menghidupi dirinya, kok ternyata dia malah minta-minta, maka nanti di akhirat, pipinya nggak ada dagingnya, rontok itu dagingnya. Kenapa? Karena di dunia nggak punya malu, masih kuat, masih muda, masih kekar, masih bisa kerja, malah duduknya minta-minta. Dimurkai oleh Allah orang-orang seperti itu. Nah, ini. Wala tusallit alayya bidzambi man la yarhamuni, jangan engkau kuasakan seorang yang tidak rahmat kepadaku ya Allah dengan sebab dosa-dosaku. Jadi ya Allah, jangan jadikan ada orang yang menguasaiku, orang yang enggak rahmat kepadaku, orang yang enggak sayang kepadaku, yang enggak kasih kepadaku, yang zalim kepadaku. Jangan ya Allah, dengan sebab dosa-dosaku. Maksudnya adalah, ya Allah ampuni dosaku sehingga tidak ada orang yang bisa menguasaiku, orang yang enggak mengasihiku. Karena bisa saja orang yang diberi musibah oleh Allah dipegang atau dikuasai oleh orang yang enggak sayang kepadanya adalah sebab dosa-dosanya. Karena dia dosa, maka Allah menguasakan seseorang yang zalim kepadanya untuk membalas dosa-dosanya. Jadi agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Tsumatu bima badalaka minad da'awat al-masyhurati. Kemudian doalah dengan doa yang telah engkau ketahui, yang nampak padamu, dari doa-doa yang telah masyhur, yang telah terkenal. Wahfadha, dan hafalkanlah dan jagalah, mimma auradnahu, dari apa yang telah kami utarakan, kami sampaikan, fi kitab da'awati, di kitab da'awat, min kitab Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah ini adalah doa-doa ini juga ada pada kitab Ihya Ulumuddin. Berarti ini adalah sebagai cuplikan dari kitab Ihya Ulumuddin. Wal takun awqatuka ba'da sholati, ini sudah pembahasan yang lain. Setelah berdoa, kemudian Imam Al-Ghazali memberikan kepada kita semuanya agar ada untuk membagi waktu. Jadi untuk bisa menjadi orang yang mengisi waktu-waktunya dengan baik, maka harus dibagi waktunya, ditata, ya, diatur waktunya. Wal takun awqatuka ba'da sholati ila tulu'i syamsi muwazza'atan ala arba'i wadha'ifa. Jadikan waktumu ba'da sholati, setelah salat, ila tulu'i syamsi, setelah salat sampai ke terbitnya matahari, muwazza'atan ala arba'ati wadha'ifa, dibagi menjadi 4 tugas. Wadhifatin fi da'awati, pertama tugas dalam doa-doa zikir, ya. Wa wadhifatin fil adhkari wa tasbihati, dan tugas yang kedua adalah dalam membaca zikir, tadi doa-doa, kemudian zikir dan tasbih, membaca tasbih atau apapun yang bisa diulang-ulang. Wa tukarrirha fi subhatin, dan engkau ulang-ulang dalam tasbihan. Jadi sambil bertasbih, memakai tasbih biar ngulang-ulang di zikir. Wa wadhifatin fi qiraatil qur'ani, dan tugas dalam membaca Quran. Wa wadhifatin fi tafakkuri, dan tugas di dalam
bertafakur. Jadi waktu setelah sholat sampai ke terbitnya matahari, isilah dengan doa, kemudian dengan zikir, baca Quran, dan juga dengan bertafakur, evaluasi, muhasabah, ya, dengan apa yang telah dilakukan dari kebaikan atau kejelekan, sehingga setelah itu akan ada yang namanya perbaikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron kasiron kami haturkan kepada guru kita tercinta Abi Arif. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan Abi, izin bertanya. Abi, bagaimana hukumnya menyanyikan lagu yang tidak sesuai dengan syariat Islam? Syukran atas jawabannya, Abi. Ada contohnya di situ? Enggak ada. Menyanyikan lagu, ya, maka kita akan bahas kepada hukum musik. Karena lagu itu ada lagu yang nggak pakai musik, ada lagu yang pakai musik. Udah langsung semuanya saja. Jadi ada syarat-syaratnya. Ada 5 syarat di situ. Ya, yang pertama lirik lagunya. Jadi yang bisa mempengaruhi haram atau tidaknya sebuah musik, sebuah lagu itu adalah 5 perkara. Yang pertama liriknya. Ya, dilihat dari liriknya. Lirik yang diperbolehkan adalah lirik yang menjadikan dia ingat kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah, pada orang-orang soleh, dan kepada nasihat-nasihat yang baik. Berbakti pada orang tua mungkin liriknya, atau tentang nasihat kebaikan, apa saja nasihatnya, yang penting baik. Walaupun misalkan mengisahkan tentang apa tumbuhan, tapi nasihat kebaik. Nah itu contoh ya. Kadang-kali ada lirik yang dalamnya misalkan jadilah seperti padi, ya kan, semakin berisi semakin merunduk. Nah barangkali ya seperti itulah contoh nasihat. Nah, ya kan, atau ingat kepada Allah, iman kepada Allah, ngajak untuk membaca Quran, sholat 5 waktu, itu adalah nasihat yang baik. Itu liriknya. Ya. Kalau liriknya bukan seperti itu, yang mengajak kepada kemaksiatan, maka ya nggak boleh, haram jadinya. Mengajak kepada kemaksiatan, apa, malam mingguan barangkali atau apa, nah, itu maksiat berarti, ya kan. Nah, percintaan, intinya pokoknya bukan sesuatu yang baik, maka berarti liriknya sudah nggak benar udah. Dan liriknya sudah nggak lolos, sudah nggak lolos sudah, ya itu lirik. Tahu kan lirik ya? Nah, ya kan. Nanti ngomong lirik nggak tahu lagi, ya, berarti belajar lagi. Dan yang kedua adalah siapa penyenandungnya. Siapa penyenandungnya? Siapa yang melakukan itu? Ya. Jika laki-laki, di depan laki-laki dan perempuan boleh. Kalau perempuan hanya di depan hanya di depan perempuan. Nah, ini. Nah, nanti ada lagi hukum suara perempuan, ya kan? Suara perempuan itu boleh didengarkan laki-laki selama tidak menyebabkan sakit hatinya. Sakit hati itu maksudnya beda, getarannya beda. Jadi melenggak-lenggok, ada mendayu-dayu, itu menjadi aurat jadinya. Suara perempuan aslinya bukan aurat. Dengan syarat itu, tidak mendayu-dayu, datar, itu ya. Nah, ini. Ya kalau lagu ada nggak sih yang suara datar? Suara datar kayak orang lagi pramuka, siap brak, gitu. Enggak ada. Nah ini, walaupun itu sholawat, Jadi kalau sholawat perempuan, ya di hadapan perempuan.
Bebas kalau perempuan tidak perempuan, mau sholawatan seperti apa bebas. Nah ini. Kemudian yang ke berapa? Yang ketiga. Nah ini. Musiknya ya. Alat musiknya adalah alat musik yang tidak bukan ciri-ciri orang fasik alat musiknya. Yang digunakan adalah bukan alat musik yang cirinya orang fasik. Nah, ini. Itu. Kemudian yang keempat adalah tempat. Berhubungan dengan tempat. Tempatnya seperti apa? Terhormat atau tidak? Ada ikhtilat atau tidak? Ya. Nah ini tempatnya. Kemudian yang kelima waktu. Nah waktunya ini waktu yang bisa menyebabkan meninggalkan kewajiban atau tidak. Nah ini contoh misalkan ada acara sholawatan. Sholatnya hilang. Acara sholawatannya sebelum maghrib sampai isya, jadi gak sholat, haram jadinya. Nah, haram karena waktunya. Jadi tahu ya ada 5. Itu adalah 5 hal yang perlu diperhatikan di dalam musik. Musik. Terus bagaimana kalau memang ada orang sholawatan, maulidan, ternyata maulidannya perempuan, pakai pengeras suara, sampai sekampung tahu, kedengeran. Nah ini nih, sering kan? Nah maka jika seperti itu, maka yang diperhatikan adalah ada marhalah dakwah, ada marhalah irsyad. Kalau marhalahnya irsyad itu adalah bimbingan seperti di tempat yang khusus kayak pondok gitu, maka jangan sampai ada yang baca maulidannya di depan laki-laki perempuan. Nah, itu marhalah irsyad. Kenapa? Ya karena bisa bisa diatur. Dan masa sih nggak ada laki-laki yang bisa baca ya selawatannya. Nah, ini itu marhalah irsyad. Nah, tempat yang khusus. Nah, kalau marhalah dakwah di orang awam umum, maka ya jika memang tidak ada yang bisa dari laki-laki yang itu adalah qori atau yang baca sholawat, baca maulidan, maka saat itu diperbolehkan yang perempuan. Tapi dengan syarat tampilannya dijaga, auratnya dijaga, pandangannya dijaga, dan harus ada harus ada solusi, adalah sudah dipersiapkan program. Sekarang nggak apa-apa, tapi untuk tahun depan sudah dipersiapkan ngajari yang laki-laki agar bisa qori dan juga baca sholawat. Faham maksudnya? Nah, itu marhalah dakwah. Jadi kalau dakwah ketika di kampung kemudian belum ada yang bisa nih, yang baca nggak ada yang bisa baca Quran, yang perempuan itu tok, ya sudah itu saja dulu. Tapi tentunya dijaga pandangannya, dijaga auratnya, jangan sampai buka aurat, penampilannya jangan sampai ganjen dan sebagainya, itu dijaga. Nah, ini adalah cara di dalam menyikapi jika ada perempuan yang menyanandungkan sholawat atau membaca Quran dengan nada di depan orang laki-laki. Nah, seperti itu. Dan kalau bisa sih memang ketika menyandungkan seperti itu bukan sendirian, tapi berbarengan. Sehingga suaranya tidak khas identik satu orang. Beda antara 1 suara dan 5 suara. Beda kan? Beda. Ya, nancep di hatinya beda. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afwan, Abi izin bertanya. Abi, bagaimana cara bergaul dengan masyarakat untuk seorang yang sedang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, Abi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya seperti menuntut ilmu. Bergaul di masyarakat. Bagaimana seorang santri cara bergaul di masyarakat? Yang pertama, ya, adab ketika kita bergaul dengan orang lain, maka jadikan kita paham apa yang mereka inginkan, jangan jadikan mereka memahami apa yang engkau inginkan. Dengan siapapun. Karena ini adalah adab bersahabat. Ya, adab bersahabat, adab kita bergaul dengan orang lain, baik itu orang yang di dalam rumah atau di luar rumah. Siapapun. Ya. Jadikan engkau memahami apa yang mereka inginkan, jangan paksa mereka memahami apa yang engkau inginkan. Maka tidak akan menuntut. Jangan kemudian ketika kita bertamu di rumah orang lain, cuma dikasih air putih sama kerupuk. Padahal kemarin kalau pas ke rumah tak kasih teh, sate. Nah, itu berarti kita melakukan kebaikan itu bukan karena ingin ridha Allah. Kebaikan ingin dibalas dengan kebaikan yang lain. Hati-hati. Nah ini. Kemudian jauhi apapun yang bisa menyakiti mereka. Nah itu. Penting itu. Makanya ketika kita bergaul dengan orang lain, lihat dia suku apa. Nih, perhatikan nih. Beda suku itu beda paham juga loh ya. Ya, di dalam berucap, ya. Mungkin kata orang suku yang di luar Jawa itu ngomong tinggi itu biasa. Nih, ya kan? Tapi kalau orang Jawa ngomong tinggi, oh ini kurang ajar. Nah kan bertolak belakang nih. Makanya pahami siapa yang ngomong itu, orang suku Jawa atau orang luar Jawa. Nah, ini tidak menjelekkan suku, tapi cara bagaimana kita bergaul dengan orang yang beda suku. Pahami, jika kebiasaan sukunya adalah ngangkat suara itu biasa, maka jangan tersinggung. Kita yang enggak seperti itu. Nah ini. Jadi ini memahami perbedaan ini penting. Karena orang Indonesia ini orang yang bersuku-suku. Apa sih istilahnya itu? Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu jua katanya. Ya kita ini orang Islam itu beda-beda suku pun satu keyakinan adalah Allahu Ahad. Nah ini kita disatukan oleh iman. Kita ini saudara si iman itu lebih dekat daripada saudara nasab. Harus lebih itu dijadikan patokan, dijadikan dasar. Ketemu orang muslim lainnya, assalamualaikum. Nah, itu adalah sebagai pelajaran dari Nabi, dari syariat Islam, bahwasanya semua orang yang kita temui adalah kita wajib berbuat baik, mendoakan. Padahal dia belum berbuat baik kepada kita. Doakan assalamualaikum, dibalas waalaikum salam. Indahnya pergaulan di dalam Islam. Saling mendoakan. Ya, jangan lupa itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan afsus salama bainakum. Itu adalah cara untuk menumbuhkan kecintaan. Saling mengucap salam. Masa kalah sama orang yang nunggu pom bensin? Ya kan? Ada salam, senyum, sapa, itu penting. Senyum juga diajarkan dalam syariat Islam. Ketemu orang senyum, ya, tanya kabar. Ya ini. Walaupun nggak kenal sebelumnya, tanya kabar kan belum tahu apa-apa. Walaupun belum tahu namanya. Assalamualaikum, gimana, sehat? Kabarnya gimana, baik? Nah ini. Itu adalah cara awal. Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain, tunjukkan bahwasanya kita ini punya ilmu. Kalau kita adalah orang yang ahli ilmu. Karena bukti orang punya ilmu adalah terlihat di dalam zahirnya dulu.
Nggak tahu orang ente hafal Imriti Alfiyah, nggak tahu. Tapi yang tahu ente santri. Santri itu adalah orang yang mencari ilmu dan tentunya mengamalkan ilmu menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga senyum, ya kan? Tabassumuka apa? Fi wajhika shadaqah. Senyum itu sedekah. Jangan pelitlah. Senyum. Ya, senyum. Senyum itu bukan ke atas ke bawah bibirnya, gini. Nah, kalau nggak bisa senyum gini kan. Nah, itu. Senyum. Dengan siapapun senyum. Ya. Nah, ini. Jadi cara kita berucap, cara kita berkata, cara kita bertanya, cara kita menjawab itu diperhatikan. Kemudian jangan, ya, kalau kita ketemu dengan orang lain nih, sesama-sama santri juga nih, hati-hati. Jangan mengucapkan sesuatu yang menandakan engkau ini merendahkan guru mereka. Nah nih, kadang kalau kita sebagai santri kan ibaratnya sangat suka untuk menceritakan guru kita kan, ya kan? Cuma perhatikan orang yang kita ajak bicara juga punya guru. Jangan punya guru, juga punya guru. Jadi samalah kita. Jadi jangan sampai merendahkan guru siapapun, itu maksudnya. Jangan merendahkan guru siapapun. Banyaklah engkau mendengar, jangan engkau banyak bicara. Ini. Jadilah pendengar setia untuk orang lain. Kadang orang itu akan senang denganmu, walaupun engkau nggak paham apa yang dia katakannya, tapi engkau dengar, engkau diam, dengar, senang dia. Walaupun mungkin engkau nggak nyambung, apa sih ngomongnya? Nggak apa-apa, dengar aja. Senang loh orang didengarkan itu, ya kan? Di dalam riset, laki-laki itu punya 7.000 kata sehari. Kalau perempuan 14.000. Jadi engkau jika ketemu saudarimu, adik atau kakakmu perempuan, engkau jadi orang yang paling diam. Loh, karena yang akan dikatakannya banyak. Laki-laki itu ketika malam hari sudah nggak banyak omong dia, udah habis. Jadi BBM-nya udah habis ngomongnya tuh. Kalau perempuan masih banyak. Itu kita harus pahami karakter manusia itu beda laki-laki dan perempuan. Makanya perempuan lebih banyak cerita, ngomong. Laki-laki lebih banyak tindakan. Ya, daripada ngomong. Ini. Jadi itu perhatikan itu. Ketika ketemu ibumu ngomong banyak, diam dengan naam, iya gitu. Ketika ditanya, hah? Gitu nanti ya. Kenapa? Karena nyimaknya separuh-separuh. Nah, itu. Sudah cerita panjang lebar hari ini, besoknya kadang-kadang ente pun akan nanya, kemarin ngomong apa ya? Nah, kepada orang yang tadi. Ya enggak masalah. Yang penting adalah ketika orang lain bicara, jadilah engkau ini banyak diam. Dengarkan. Jangan diputus tengah jalan. Enggak enak orang cerita diputus, enggak enak. Enggak enak kalau diputus. Ceritanya enggak enak. Nah ini. Jadi itulah karakter agar kita bisa bergaul dengan orang lah. Kenapa? Karena orang yang biasa belum bergaul dengan masyarakat kadang-kadang akan salah dalam bertingkah laku. Jadi pahami karakter orang lain ketika berbicara, ketika bertingkah laku, sukunya seperti apa, kemudian basicnya. Basic itu adalah latar belakang pendidikannya seperti apa. Kalau latar belakangnya adalah orang yang lulus SD, SMP, SMA, beda dengan latar belakang orang kuliah. Tentu beda cara ucapnya. Jadi kalimunas ala qadri uqulihim. Ajak bicara manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Ngomong sama anak SD ngomongnya intelek, ya bahlul yang ngomong. Ya kan gitu. Jadi sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya. Ketemu orang lain diajak ngomong nahwu. Ya, dia petani diajak ngomong nahwu. Ya dipacul kamu nih nantinya. Ya kan? Ajak sesuai dengan bidang mereka. Kalau kamu memahami, kalau nggak paham ya nggak usah sok paham, sok tahu. Nggak tahu tentang pertanian, ibaratnya pura-pura jago ahli ilmu tani, ngomong salah. Nah itu.
Jadi kalau kita nggak menguasai, jangan pernah berani ngomong tentang hal tersebut. Nanti stuck, nanti akan mandek di situ ngomongnya. Jadi ngomong dengan apa yang engkau pahami. Atau engkau bicara tema yang lawan bicaramu paham. Sehingga apa? Sehingga bicaramu ini berlanjut. Enak omongmu, enak engkau bicara dengan orang. Ketika engkau gak paham, ya dengarkan saja. Engkau gak usah nyela. Kenapa? Karena engkau gak paham. Sehingga dia puas ngomong cerita tentang apa yang dia ketahui. Nah ini. Jadi adab tata bicara ada adabnya. Ya. Kemudian jangan sampai bertamu ke rumah orang atau bertemu orang lain di waktu-waktu yang khusus baginya. Itu nanti ada insya Allah di bidadari di akhir itu ada cara bergaul dengan orang. Ya, mungkin kalau lihat catatan insya Allah ada yang sebelumnya. Jadi bagaimana cara bergaul dengan orang, bagaimana anak mau ketemu dengan orang tuanya seperti apa. Jangan di waktu yang khusus orang tua. Itu seperti itu. Dengan tetangga juga seperti itu. Jam 12 malam bertamu. Wah ini sih ya ganggu orang namanya. Ya, jadi lihat kebiasaan orang yang akan kita temui. Nah, itu penting. Karena itu akan bisa menjadikan kita adalah orang yang luwes dengan orang lain. Jadikan orang lain nyaman ketika bicara dengan kita, ketika bergaul dengan kita. Pokoknya saling tolong menolong lah kalau ada musibah atau butuh pertolongan. Nah, itu cara kita bergaul dengan orang di luar pondok. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Info ini mendekati hari Idul Adha, hari kurban, tetap akan kami suarakan. Al-Baja Jamblang menyalurkan hewan kurban, bisa datang langsung ke sekretariat pondok di Jalan Pangeran Arya Saling Singa nomor 172 Blok Pecung Kulon, Desa Kaskungan Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Atau bisa menghubungi ke 082 33 44 55 406 atau transfer ke Bank Syariah Mandiri 751 222 1038 751 222 1038. Kemudian mengajak kepada semua pejuang hamba Allah Subhanahu wa taala di dalam program kemuliaan infak pembangunan, ada infak alat multimedia dan infak operasional, bisa disalurkan ke Bank Syariah Mandiri dengan 751 222 1038 751 222 1038 atau konfirmasi ke nomor 082 33 44 55 406 dan juga ikuti sosial media Al-Baja Jamblang di YouTube, fanpage Facebook dan Instagram Al-Baja Jamblang. Like dan share kajian atau info-info kemuliaan. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa tumrikna wa akrimna tuhina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, berikan kami segala kebaikan di dunia di akhirat ya Allah. Berikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, berkahilah kami ya Allah, cintailah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, mencintai-Mu dalam kebaikan ya Allah, bertemu dalam keadaan baik dan berpisah dalam keadaan baik ya Allah. Jadikan kami adalah hamba-hamba-Mu yang selalu cinta dengan kebaikan ya Allah, benci dengan kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkan kami dari adab ya Allah, jauhkan kami dari neraka ya Allah. Dekatkan kami dengan surga dan apapun yang menyebabkan kami masuk ke surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari neraka-Mu dan apapun yang menyebabkan kami masuk ke neraka ya Allah. Ya Allah, jauhkan hati kami dari sifat-sifat yang merusak ya Allah. Jagalah hati kami dari sifat dendam ya Allah, dari sifat benci ya Allah, dari ujub ya Allah, riya ya Allah, dan dengki hasut kepada orang lain ya Allah. Jadikan kami adalah orang-orang yang menerima apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami ya Allah, dan dosa orang-orang yang bersama kami, orang yang mencintai kami dan orang-orang yang membenci kami ya Allah. Ampunilah mereka semuanya ya Allah, datangkan kebaikan kepada mereka, dan apapun yang mereka telah keluarkan gantilah dengan segala kebaikan ya Allah, dan jadikan kami adalah orang-orang ahli surga-Mu ya Allah.
Jadikan kami adalah orang-orang ahli surga-Mu ya Allah, dan Engkau cintai dan mencintai-Mu ya Allah, yang mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan ilmu kami ilmu yang manfaat, jadikan harta kami harta yang manfaat, jadikan jabatan kami ada jabatan yang manfaat dan berkah ya Allah. Jika ada dari kami yang saat ini ya Allah yang punya dosa ya Allah, judi, minuman keras atau mukadimah zina atau bahkan terjerumus dalam hinanya zina ya Allah, maka ampunilah mereka. Ampunilah mereka, jauhkan dari kemaksiatan tersebut dan gantilah dengan segala kebaikan, dan tutup aib mereka dan angkat derajat mereka ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah, ketika Engkau ingin mencabut nyawa kami ya Allah, maka cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan ya Allah Engkau ridho kepada kami, dan mudahkan lisan dan hati kami saat Engkau cabut nyawa kami. Mudahkan mengucap kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah majelis kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.